Perkenalkan, nama saya Megawati Lydia Sumawata. Di sini saya akan menjelaskan ujian tengah semester telaah kurikulum. Di mana di soal yang pertama itu mengenai pengertian dari kurikulum. Pengertian dari kurikulum itu adalah seperangkat atau desain pembelajaran atau sistem pembelajaran yang akan direncanakan dalam aktivitas belajar mengajarnya. Yang kedua, tujuan dari pendidikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional Pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan itu mengembangkan potensi peserta didik dan menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berketuhanan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Di soal yang ketiga, fungsi dari kurikulum adalah sebagai sarana dalam mengumpulkan kemampuan pribadi dan konsumsi pendidikan. Nah, kurikulum ini tidak lepas dari pengajaran, target yang membuat peserta didik itu menjadi lebih memahami dari berbagai sumber materi, sehingga dengan itu peserta didik bisa melaksanakan proses pembelajaran setiap harinya. Di soal nomor 4, yang pertama itu ada kurikulum tingkat satuan pendidikan, hitungannya waktu per hari itu, sedangkan K13 per minggunya itu kurikulum Merdeka Belajar. Yang kedua ada KTSP yang lebih dominan, lebih mengetahui standar kompetensi setiap pembelajaran yang berbeda. Sedangkan pada K13 dan kurikulum Merdeka Belajar lebih autentik, yaitu dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selanjutnya di soal yang nomor 5, memahami RPP. Nah, RPP terbagi 3. Yang pertama, RPP kurikulum Merdeka. Yang kedua, kurikulum KTSP. Yang ketiga, kurikulum K13. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan RPP kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama di sini ada tujuan pembelajaran, di mana nanti seorang guru akan membuat tujuan pembelajaran. Yang kedua, langkah kegiatan. Nah, di langkah kegiatan ini ada pendahuluan, di mana guru harus menyapa siswa atau memberikan motivasi kepada siswa. Selanjutnya ada kegiatan inti, di mana guru akan menyampaikan materi melalui Google Slide ataupun alat yang akan digunakan. Selanjutnya penutup. Nah, di mana siswa dibimbing oleh guru dan membuat rangkuman atau kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan oleh pendidik. Yang kedua, ada di sini saya akan menjelaskan RPP K13. Nah, sama juga. Yang pertama terpampang di sini tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini guru dapat membuat berdiskusi, ya, sehingga guru merinci segala apa yang dilakukan dalam materi yang harus dipaparkan. Nah, yang kedua itu ada kegiatan pembelajaran, di mana ada kegiatan pendahuluan, di mana guru harus menyapa siswa. Dan yang kedua kegiatan inti, di mana kegiatan yang akan berlangsung atau langkah-langkah yang harus dikerjakan oleh siswa. Selanjutnya ada kegiatan penutup, yang dimana mencari rangkuman atau siswa dapat merenungkan materi yang sudah dijelaskan oleh si guru tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan
RPP KTSP. Nah, di RPP KTSP ini konsep pembuatannya sama, cuman di langkah-langkah pembelajaran terbagi 4 tahap. Yang pertama ada di kegiatan awal, yang kedua di tahapan PJBL, yang ketiga di langkah-langkah pembelajaran, dan yang keempat instruksi teks WA ataupun media belajar lainnya. Soal nomor 6 yaitu analisis, pengertian dari analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah suatu proses formal untuk menentukan jarak atau kesenjangan antara keluaran ataupun dampak yang nyata yang ada di keluaran dan dampak yang diinginkan. Kemudian menempatkan deretan kesenjangan ini dalam skala prioritas, lalu memilih hal yang paling penting untuk diselesaikan masalahnya. Kurikulum ini juga merupakan keseluruhan rencana atau aktivitas yang diselenggarakan dan diorganisasikan oleh sekolah baik maupun kelas maupun di luar kelas. Nah, dalam rangka ini mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Jadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa analisis kebutuhan adalah pengembangan kurikulum dalam proses menentukan rencana dan aktivitas yang diselenggarakan dalam sekolah, melihat dampak nyata dengan dampak yang akan diinginkan. Selanjutnya di soal nomor 7 mengenai tentang pendekatan pengembangan kurikulum. Pendekatan pengembangan kurikulum adalah cara kerja dengan menerapkan strategi dan metode yang dapat diproses dengan tepat, mengikuti langkah-langkah pengembangan yang sistematis untuk menghasilkan kurikulum yang baik. Ada beberapa prinsip yang harus diterapkan dalam soal nomor 8. Yang pertama, prinsip relevansi, yaitu secara internal dan secara eksternal. Di secara internal, bahwa kurikulum itu memiliki relevansi diantaranya komponen-komponen kurikulum atau tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan eksternal, bahwa komponen-komponen itu memiliki relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi atau relevansi epimotologis. Nah, tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi ini mempunyai potensi peserta didik untuk memenuhi kebutuhan perkembangan masyarakat, relevansi sosiologis. Yang kedua ada prinsip fleksibilitas. Nah, dalam prinsip ini pengembangan kurikulum mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat yang luas, lentur, dan fleksibel. Dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi, tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar yang akan bersamaan dengan peserta didik. Yang ketiga ada prinsip kontinuitas. Nah, dalam prinsip ini adanya berkesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman-pengalaman setiap belajarnya yang akan disediakan kurikulum di atas memperhatikan keseimbangannya, baik yang di dalam tingkat atas maupun antar jenjang pendidikan maupun antar jenjang pendidikan dengan jenis-jenis pekerjaan lainnya. Selanjutnya, ada prinsip efisiensi yang akan mengusahakan dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal dan tetap tepat sehingga hasilnya akan memadai. Selanjutnya, prinsip efektivitas. Nah, dalam hal ini mengusahakan
agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir baik secara kualitas maupun kuantitas. Di soal nomor 9 ini, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang landasan-landasan di dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama ada landasan filosofi. Landasan filosofis ini yaitu landasan yang berkaitan dengan hakikat dan filsafat dan juga menjadi pandangan hidup dalam dunia pendidikan bertujuan untuk memberikan arah bagi peserta didik dalam belajar. Yang kedua ada landasan psikologis. Nah, landasan psikologis ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari belajar. Nah, yang artinya interaksi antara individu akan terjadi dalam lingkungan belajar, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Perubahan ini akan tercipta pada individu untuk mencapai kedewasaan dalam hidup. Namun, dimulai dari kedewasaan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan moral. Sehingga pendidikan memang suatu proses untuk mengubah perilaku individu agar lebih baik, tetapi tidak semuanya perubahan itu terjadi karena adanya pembelajaran. Selanjutnya, landasan sosiologis. Nah, di landasan sosiologis ini menceritakan pengembangan kurikulum yang merupakan individu sosial yang erat kaitannya dengan interaksi di lingkungan sosial sekitarnya, yang berupa masyarakat dan nilai-nilai yang didapatkan selama proses pembelajaran ini harus sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat dalam membangun suatu kehidupan. Selanjutnya ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologis. Nah, dalam hal ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologis telah mengalami banyak perubahan dibandingkan dengan waktu pertama mengalami banyak perubahan. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi ini saat ini banyak didasari oleh penemuan pada abad pertengahan oleh tokoh-tokoh terkenal di bidang-bidang tertentu. Nah, perubahan-perubahan tersebut juga memiliki pengaruh yang cukup besar untuk pendidikan, terutama dalam dunia industri. Pendidikan ini diharapkan mampu membentuk manusia yang terampil dan handal dalam mengaplikasikan ilmunya di dunia industri. Pengembangan kurikulum ini sesuai dengan kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat disusun dengan sebaik mungkin. Selanjutnya di soal yang terakhir yaitu soal nomor 10 menjelaskan tentang pengembangan perangkat pembelajaran. Apa itu pengembangan perangkat pembelajaran? Pengembangan perangkat pembelajaran adalah serangkaian proses atau kegiatan yang akan dilakukan untuk menghasilkan suatu perangkat pembelajaran yang berdasarkan dari teori pengembangan yang telah ada. Nah, salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam kegiatan belajar mengajar adalah perangkat pembelajaran. Tersedianya perangkat pembelajaran merupakan salah satu faktor penunjang yang berbentuk suatu proses pembelajaran berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Sekian dari penjelasan ujian tengah semester telaah kurikulum yang saya jelaskan dan saya paparkan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.